Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifal Maida Weselina, mahasiswa program studi psikologi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Stres Akademik pada Mahasiswa Perempuan, Peran Sosial Media Addiction dan Intensitas Menonton K-drama. Jadi untuk latar belakangnya, seperti yang kita ketahui dalam konteks pendidikan tinggi, stres akademik merupakan salah satu masalah yang paling banyak muncul di kalangan mahasiswa. Terdapat penelitian yang menunjukkan bahwa stres akademik ini lebih banyak terjadi pada mahasiswa laki-laki daripada maksud saya lebih banyak terjadi pada mahasiswa perempuan daripada mahasiswa laki-laki, seperti penelitian oleh Danu dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa uh, mahasiswa yang mengalami tingkat stres tinggi itu lebih banyak dialami oleh perempuan dengan 33,17% daripada mahasiswa laki-laki yang uh, sebesar 13,86%. Tingginya tingkat stres akademik pada mahasiswa perempuan ini mendorong perlunya penelitian lebih lanjut mengenai faktor risiko dan faktor protektif dari stres akademik, termasuk penggunaan media sosial dan juga konsumsi tayangan hiburan, salah satunya itu K-drama. Nah, di era digital ini, seperti yang kita ketahui atau mungkin kita alami sendiri, penggunaan media sosial dan konsumsi hiburan daring, salah satunya itu K-drama, menjadi fenomena yang sulit dipisahkan dari kehidupan mahasiswa. Nah, aktivitas-aktivitas seperti uh, penggunaan sosial media dan juga menonton tayangan hiburan seperti K-drama itu selain memberikan hiburan dan memberikan kemudahan akses informasi, aktivitas tersebut juga membawa dampak potensial terhadap kesehatan mental, khususnya kalau dalam konteks akademik, dapat berpotensi berpengaruh terhadap stres akademik. Namun, di samping banyaknya manfaat yang ditawarkan oleh media sosial, penggunaannya yang berlebihan itu dapat mengarah pada perilaku adiktif. Dalam hal ini, individu itu mengalami kebutuhan obsesif untuk terus terhubung secara daring, sehingga penggunaan media sosial itu mengganggu kehidupan sehari-hari. Dalam konteks akademik, social media addiction ini menjadi distraksi bagi peserta didik. Kemudian penelitian lalu menunjukkan bahwa social media addiction dapat mengarah pada academic burnout dan juga stres akademik. Sementara untuk menonton K-drama, K-drama ini dapat menjadi strategi coping adaptif dalam mengelola stres akademik. Seperti salah satu penelitian oleh Saji yang menunjukkan bahwa K-drama mampu meningkatkan kemampuan regulasi emosi pada peserta didik, sehingga di mana regulasi emosi tersebut merupakan salah satu kemampuan yang berperan penting dalam mencegah stres akademik. K-drama ini juga dapat menjadi atau berfungsi sebagai pelarian sementara dari berbagai stresor dan tantangan kehidupan akademik, sehingga memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh pemulihan atau pemenuhan emosional melalui aktivitas menonton K-drama. Penelitian terdahulu mengenai pengaruh media sosial atau penggunaan media sosial terhadap stres akademik itu telah dilakukan oleh Rizky dan kawan-kawan yang menunjukkan bahwa uh, mahasiswa yang menggunakan media sosial selama lebih dari 3 jam per hari mengalami peningkatan stres akademik dengan manifestasi atau gejala berupa terganggunya konsentrasi belajar, kecenderungan prokrastinasi, dan juga kurangnya manajemen waktu, hingga mengalami tekanan akibat perbandingan pencapaian akademik di media sosial. Kemudian di sisi lain mengenai K-drama, penelitian oleh Arviana pada tahun 2019 menunjukkan bahwa intensitas menonton tayangan drama Korea berkaitan dengan kebahagiaan mahasiswa. Meskipun terdapat beberapa studi telah mengeksplorasi hubungan sosial media addiction dengan berbagai aspek-aspek akademik seperti performa akademik, keterlibatan akademik, hingga academic burnout, penelitian kuantitatif yang secara khusus menguji hubungan antara social media addiction dan stres akademik itu masih sulit untuk ditemukan. Di sisi lain, kajian mengenai intensitas menonton K-drama terhadap variabel akademik juga masih bisa dikatakan masih terbatas dan belum memadai, terutama dalam konteks hubungannya dengan stres akademik. Lebih lanjut juga belum ada penelitian yang menguji hubungan kedua variabel tersebut, yaitu variabel social media addiction dan juga intensitas menonton K-drama secara simultan atau bersamaan, itu masih sulit untuk ditemukan. Jadi perlu penelitian lebih lanjut mengenai dua variabel bebas ini dan juga pengaruhnya terhadap stres akademik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh social media addiction dan intensitas menonton K-drama, baik secara parsial maupun simultan terhadap stres akademik mahasiswa perempuan. Untuk metodenya, penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode kuantitatif dengan desain korelasional. Sebelumnya, penelitian ini melibatkan 164 responden, namun setelah melalui proses data cleaning, sebanyak 30 data perlu untuk dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak memenuhi kriteria, gagal dalam attention check, atau terdeteksi sebagai outlier. Jadi, untuk sampel akhir dari penelitian ini adalah 134 mahasiswa perempuan dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Mengapa memilih mahasiswa perempuan saja?
Pertama, penelitian ini dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga terdapat keterbatasan waktu untuk memperoleh lebih banyak responden. Kemudian juga hmm, saya berasumsi bahwa dalam kalangan mahasiswa lebih banyak mahasiswa perempuan yang menonton tayangan K-drama sehingga responden atau data yang saya peroleh juga kebanyakan adalah mahasiswa perempuan. Oleh karena itu saya hanya menginklusi atau memasukkan mahasiswa perempuan sebagai responden atau sampel penelitian saya. Untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling atau metode yang melibatkan partisipan yang mudah diakses oleh peneliti. Dalam hal ini saya menggunakan pengumpulan data dilakukan secara daring melalui penyebaran kuesioner via media sosial seperti X dan juga Instagram. Untuk kriteria responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif, memiliki atau aktif menggunakan media sosial, serta pernah atau sedang menonton K-drama. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala stres akademik yang disusun oleh Putri berdasarkan aspek yang diidentifikasi oleh Lin dan Chen. Skala ini memiliki koefisien reliabilitas 0,9 dan juga koefisien korelasi 0,3 sampai 0,76 sehingga dapat dikatakan bahwa skala ini merupakan skala yang valid dan reliable untuk mengukur stres akademik mahasiswa. Untuk alat ukur social media addiction diukur dengan skala yang dikembangkan oleh Menayes pada tahun 2015 yaitu social media addiction scale. Untuk skala ini berdasarkan hasil uji coba ditemukan bahwa skala ini memiliki nilai Cronbach alpha sebesar 0,8 dan juga koefisien korelasi item total berada pada rentang 0,348 sampai 0,668, di mana hasil ini menunjukkan bahwa seluruh item dalam skala ini valid untuk mengukur tingkat social media addiction. Kemudian untuk intensi menonton K-drama diukur menggunakan skala yang disusun oleh Beatty berdasarkan aspek-aspek yang dikembangkan oleh Schmidt dan van der Water pada 2008. Hasil uji coba oleh Beatty menunjukkan bahwa skala intensitas menonton K-drama ini memiliki reliabilitas yang baik dengan nilai Cronbach alpha di atas 0,8 dan juga koefisien korelasi dalam rentang 0,262 sampai 0,535. Untuk analisis datanya dilakukan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh sosial media addiction dan intensitas menonton K-drama terhadap stres akademik, baik secara simultan maupun parsial. Sebelum analisis regresi juga dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas dan juga uji multikolinearitas. Untuk hasilnya, penelitian ini menganalisis data dari 134 responden dengan kriteria, maksud saya dengan karakteristik responden yaitu kebanyakan responden merupakan mahasiswa program sarjana atau S1 sebanyak 85,8%. Kemudian seluruh responden berada pada rentang usia dewasa awal yaitu 18 hingga 25 tahun dengan mayoritas berusia 22 tahun berada pada 34,3%. Berdasarkan uji asumsi klasik, nilai p-value dalam uji normalitas di atas 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi normal. Kemudian untuk uji multikolinearitas ditunjukkan melalui nilai VIF yang kurang dari 10 serta nilai toleransinya yang lebih dari 0,01 sehingga dapat dikatakan bahwa data dalam penelitian atau model regresi ini bebas dari multikolinearitas. Untuk uji analisis regresi linear bergandanya ditemukan bahwa social media addiction dan intensitas menonton K-drama secara simultan berpengaruh signifikan terhadap stres akademik dengan nilai p-value atau nilai taraf signifikansinya di bawah 0,05. Kemudian untuk nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,258 menunjukkan bahwa kedua variabel bebas dalam model atau penelitian ini mampu menjelaskan sebesar 25,8% variansi stres akademik pada mahasiswa perempuan. Untuk hasil uji T dan pengujian parsial didapatkan hasil bahwa social media addiction berpengaruh secara signifikan terhadap stres akademik dengan nilai koefisien regresif sebesar 1,132. Dengan nilai signifikansi juga nilai koefisien signifikansi di bawah 0,05. Kemudian untuk intensitas menonton K-drama menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap stres akademik. Nilai R kuadrat pada pengujian uji F simultan sebelumnya yaitu sebesar 0,258 mengindikasikan bahwa kedua variabel prediktor yaitu social media addiction dan juga intensitas menonton K-drama mampu menjelaskan sebesar 25,8% varians dalam stres akademik, sementara 74,2% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Untuk secara parsial, social media addiction memiliki pengaruh positif yang signifikan, sedangkan intensitas menonton K-drama justru menunjukkan efek yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi social media addiction, maka semakin tinggi pula tingkat stres akademik. Sebaliknya, semakin tinggi intensitas menonton K-drama, maka tingkat stres akademik cenderung menurun.
Hubungan positif, pertama untuk hubungan positif antara social media addiction dan juga stres akademik ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Rizky dan kawan-kawan. Efek ini atau hubungan ini dapat dijelaskan melalui mekanisme gangguan kognitif di mana social media addiction itu cenderung uh, mengalihkan perhatian mahasiswa dari tugas akademiknya sehingga uh, pengalihan perhatian ini dapat meningkatkan beban kerja sehingga meningkatkan juga tingkat stres akademik pada mahasiswa. Kemudian dalam hal perbandingan sosial, penggunaan media sosial secara berlebihan ini dapat meningkatkan paparan mahasiswa terhadap konten pencapaian akademik di mana hal tersebut mendorong munculnya perbandingan sosial atau mahasiswa membandingkan dirinya dengan pencapaian akademik mahasiswa lain sehingga hal tersebut dapat memicu perasaan tidak mampu sehingga memperburuk tekanan akademik. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan juga dapat mengurangi waktu tidur dan pemulihan mental, di mana hal tersebut dapat berkontribusi pada tingkat stres akademik mahasiswa. Untuk pengaruh negatif intensitas menonton K-drama terhadap stres akademik dapat dipahami melalui perspektif stress release dan juga media hiburan. Dalam hal ini K-drama sebagai mekanisme coping. Saji dan Gupta pada penelitiannya menyatakan bahwa menonton K-drama itu dapat berfungsi sebagai temporary escape atau pelarian sementara dari tekanan akademik sehingga memberikan kesempatan bagi individu untuk beristirahat. Selain itu, intensitas emosi dan alur cerita yang relevan dapat memberikan katarsis atau sensasi pelepasan emosi sehingga dapat mengurangi rasa tertekan akibat tuntutan akademik. Konsumsi media atau konten hiburan juga dapat menyediakan dukungan emosional dan meningkatkan kesejahteraan emosional, terutama pada masa-masa sulit. Selain itu, K-drama juga menyajikan berbagai sumber bagi individu untuk melakukan perbandingan sosial. Dan hal ini juga termasuk perbandingan dalam hal pencapaian akademik. Nah, tayangan-tayangan mengenai pencapaian akademik di K-drama diyakini dapat meningkatkan harga diri akademik, sehingga peserta didik atau dalam hal ini mahasiswa memiliki persepsi yang lebih positif terkait kemampuannya dalam mengerjakan atau melakukan aktivitas-aktivitas akademik. Untuk implikasinya, institusi pendidikan, utamanya perguruan tinggi, perlu menyediakan program edukasi terkait penggunaan media sosial untuk mengurangi dampak negatifnya. Perguruan tinggi juga dapat mempertimbangkan aktivitas hiburan yang terstruktur seperti klub menonton K-drama atau menonton film sebagai bagian dari manajemen stres mahasiswa. Untuk mahasiswa, mahasiswa perlu mengelola hingga membatasi waktu penggunaan media sosial untuk mencegah gangguan dalam kegiatan akademik. Selain itu, mahasiswa juga dapat memanfaatkan hiburan seperti K-drama secara positif, misalnya dengan menonton K-drama sebagai reward setelah menyelesaikan tugas akademik. Meskipun penelitian ini menawarkan beberapa kebaruan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya yaitu desain penelitian yang cross-sectional, yang berarti bahwa penelitian ini tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat. Selain itu juga terdapat 74% varian stres akademik yang belum dapat dijelaskan. Kemudian juga sampel dalam penelitian ini masih terbatas pada hanya mahasiswa perempuan. Oleh karena itu, generalisasinya ke populasi lain perlu kehati-hatian. Jadi dapat disimpulkan bahwa social media addiction dan juga intensitas menonton K-drama secara signifikan mempengaruhi stres akademik mahasiswa perempuan baik secara simultan maupun secara parsial. Temuan ini menegaskan pentingnya pengelolaan penggunaan media sosial sekaligus memanfaatkan hiburan seperti K-drama secara bijak sebagai strategi mengurangi stres akademik. Untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan studi dengan sampel yang lebih beragam, seperti dengan melibatkan sampel laki-laki agar hasilnya lebih ideal untuk digeneralisasi. Studi longitudinal atau studi eksperimen juga dapat dilakukan untuk menguji efek jangka panjang atau efek intervensi terkait social media addiction dan juga intensitas menonton K-drama terhadap stres akademik. Sekian presentasi dari saya mengenai penelitian saya stres akademik pada mahasiswa perempuan, peran social media addiction dan intensitas menonton K-drama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.